Berarti gagap itu masuk ke dalam gangguan jiwa? Iya. Publik lebih menganggap apa ya? Kayak gagap tuh hina gitu. Gangguan jiwa seperti apa yang sering muncul? Yang paling sering muncul adalah cemas dan depresi. Jadi kalau lu belum bisa menerima gagapnya, itu susah, men. Stuttering Awareness proudly present. Oke guys, kita sekarang udah bareng sama teman kita nih dari Aceh ya Mas ya? Iya. Wah, dengan Mas Fidan. Sebenarnya dari teman-teman komunitas gagap juga pasti nggak asing dengan Mas Fidan. Ya, silakan Mas perkenalkan dirinya. Ya baik teman-teman, perkenalkan saya Fidan, salah satu teman dekatnya Bang Hisa juga dan salah satu anggota dari ISC. Saya salah satu pengidap gagap. Sudah dari saya kecil. Saya sekarang baru lulus dari kedokteran. Sekarang saya berprofesi sebagai dokter yang akan ditugaskan untuk internship di sekitar di Aceh. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Kalau boleh tahu Mas Fidan jadi dokter udah berapa lama Mas? Resmi jadi dokter gitu ya? Ya. Baru tahun ini pada saat bulan Maret saya disumpah sebagai dokter. Wow, keren banget. Jadi Mas Fidan itu starter guys, walaupun starter tapi dia tetap berjuang keras untuk keinginannya menjadi seorang dokter. Keren banget. Dengar-dengar Mas Fidan keluarganya juga dokter ya? Ya, tetapi hanya dari ibu saya. Dari ibu, Ya. adik-adik Adik-adik ada yang kuliah di kedokteran juga. keren juga. Wah, berarti Mas jadi dokter karena keinginan sendiri atau emang arahan dari orang tua? Ya, secara garis besar dari keinginan sendiri, namun diarahkan oleh keluarga juga. Mantap, keren banget. Alhamdulillah. Kira-kira Mas apa yang pengen kita sampaikan di podcast kita kali ini? Oke, yang akan kita sampaikan ini terkait gagap dengan hubungannya dengan kesehatan mental. Namun saya perlu menggarisbawahi terlebih dahulu, ini hanya membahas sekedar garis besarnya saja, tidak secara rinci dan lebih dalam. Dan perlu saya tekankan juga, kami tidak saya saat ini belum menginginkan untuk menceritakan pengalaman saya secara lebih lanjut karena berbagai hal. Ya, jadi guys sebelum kita take tadi sebelumnya kita juga briefing ke Mas Fidan. Mas Fidan menyampaikan bahwa Doi untuk saat ini belum bisa menceritakan gimana kisah atau latar belakang dia menjadi seorang starter gitu. Mungkin next semoga Mas Fidan bersedia untuk menceritakan perjalanan hidupnya bersama starternya. Oke Mas, jadi kali ini kita bahas di luar itu, kita bahas sesuai dengan bidangnya Mas Fidan, yaitu di bidang dari sisi kedokteran kali ya, perihal starter ini atau gagap. Silakan Mas. Ya, jadi sekarang yang akan kita bahas yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian gagap secara singkat. Jadi gagap itu yang sudah kita ketahui kesulitan saat berbicara yang ditandai dengan pengulangan suku kata atau pengulangan kata atau penghentian pada saat berbicara yang disertai dengan usaha untuk berbicara. Jadi harus ada usaha untuk berbicara. Usaha seperti apa? Seperti mengedipkan mata, seperti menggerakkan leher atau menggerakkan otot-otot di wajah lainnya, atau gerakan-gerakan spontan yang memacu untuk bisa berbicara. Nah,
ini yang sering disalah artikan oleh orang-orang sekitar. Iya, orang-orang yang non starter ya. Iya, ada yang bilang hanya sekedar mengulang-ulang kata itu, gagap. Nah itu Repetition. ya itu bisa dibilang salah ya. Jadi harus ada usaha yang berarti, yang benar-benar ditampakkan dari pengidap gagapnya itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita tidak membahas secara lebih detail. Saya akan berlanjut untuk apa hubungannya gagap dengan kesehatan jiwa. Nah, Apa hubungannya gagap dengan kesehatan jiwa? Menarik nih guys. ya, Oke, lanjut. Oke. Jadi secara konsep dasar dari kesehatan jiwa itu, kenapa kok orang bisa mengalami gangguan jiwa? Itu harus ada sebab dari luar. Nah, sebab dari luarnya ini bisa dari faktor sosialnya, faktor keluarganya, faktor Lingkungan. ya faktor lingkungannya. Siap. Nah, itu harus ada yang menimbulkan seseorang menjadi gangguan jiwa. Jadi berbeda dengan penyakit-penyakit lain pada umumnya. Ya. Apa misalnya kayak hipertensi atau DM itu nggak perlu ada lingkungan dari luar yang berarti yang bisa memicu seseorang itu mengalami penyakit tersebut. Nah, kalau gangguan jiwa itu sebabnya dari luarnya ini. Nah, itu mengapa ini berkaitan erat dengan gagap. Nah, yang tadi kan sudah kita ketahui kalau saat pengidap gagap itu berbicara itu akan memberikan hal-hal yang tidak wajar, gitu kan, seperti pengulangan kata ataupun gerakan-gerakan yang aneh yang terlihat tidak biasa. Yang tadi itu ya, yang kayak mengapalkan tangan, yang menghentakkan kepala, atau mengedipkan mata gitu-gitu ya. Iya, seperti itu. Itu kan di masyarakat kita mengartikan itu seperti bukan hal biasa, aneh gitu ya. Aneh, yang lebih cenderung ke hal lelucon atau bahan bercanda. Nah, hal tersebut yang bisa memicu pribadi seseorang tersebut itu mengalami gangguan sosial atau gangguan dari luar. Iya, mungkin dia awalnya emang ada bakat gagap gitu ya. Ditambah internal udah ada, terus eksternal mendukung untuk dia menjadi gagap. Hal tersebut yang mendominasi terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa seperti apa yang sering muncul? Yang paling sering muncul adalah cemas dan depresi. Ya, jadi. Makanya kebanyakan orang starter tuh banyak cemasnya ya. Ya. Nah, jadi cemas itu merupakan tindakan untuk menghindari sesuatu karena ada sebab yang tidak enak untuk dilakukan. Nggak nyaman lah ya. Nggak nyaman. Dan cemas ini bisa disertai dengan gejala-gejala di dalam tubuh orang tersebut seperti berdebar-debar, keringatan, terus pikiran kabur. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan depresi. Nah, kalau depresi itu sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang berkaitan dengan kesedihan atau rasa enggan untuk melakukan sesuatu seperti berdiam diri di kamar, malas untuk beraktivitas, ya kan, dan tidak ada semangat untuk melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini ada satu konsep yang benar-benar berarti di
pengidap gagap itu yang dinamakan lingkaran setan. Lingkaran setan. Ya, jadi gangguan jiwa yang tadi sudah saya sebutkan, cemas dan depresi, itu justru menambah gagap dari pengidap gagapnya itu. Jadi semakin dia mengalami cemas dan depresi, itu semakin besarlah pengaruh dari gagapnya. Jadi bukannya si gagapnya itu malah berkurang, tapi malah bertambah, malah kesulitan, dan malah faktor dan malah sosialnya itu malah menurun. Nah, inilah yang sangat penting yang harus kita pahami bagi itu untuk pengidap gagapnya atau untuk lingkungan sekitar. Nah, itu yang sangat disayangkan. Sepertinya masyarakat kita masih kurang tentang adanya edukasi starter atau gagap ini. Iya. Jadi kebanyakan publik lebih menganggap kayak gagap tuh hina gitu. Gagap tuh sesuatu yang aneh banget sih. Mungkin karena pengaruh dari public figure di Indonesia kali ya yang memerankan memerankan peran gagap gitu. Ya. Untuk bahan komedi kan. Iya. Nah, jadinya kayak stereotip di Indonesia tuh punya gambaran, oh gagap tuh buat lucu-lucuan, oh gagap tuh lucu loh, oh gagap tuh buat bahan bulian gitu ya kan. Nah, sayang sekali gangguan jiwa yang terjadi pada pengidap gagapnya ini malah menambah frekuensi terjadinya gagapnya itu sendiri. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman gagap terkait dengan fenomena masyarakat yang masih sangat awam tentang gagap ini? Gimana? Oke, baik. Jadi yang akan saya jelaskan sekarang ini terkait gangguan jiwanya ya. Nah, kalau gangguan jiwanya. Ya, kalau misalnya terkait gagapnya ini kan sudah pernah dibahas oleh orang-orang lain atau oleh pengidap gagap yang lain. Udah banyak lah ya yang ngebahas. Sekarang yang terkait dari sisi kejiwaan. Dari sisi pengaruh kejiwaannya. Jadi yang pertama di sini teman-teman pengidap gagap jangan self diagnosis terkait gangguan jiwanya. Nah, self diagnosis itu apa? Mungkin ada yang masih nggak tahu. Nah, itu mendiagnosis sendiri apa yang terjadi pada dirinya, apa gangguan kejiwaan yang terjadi pada dirinya. Ini akan salah diartikan karena mungkin jadi di kedokteran itu kita ada pedoman-pedoman yang harus kita pakai dan akan kita cocokkan di setiap orang-orang yang terjadi. Di sini saya hanya menjelaskan secara singkat saja seperti itu. Nah, yang harus dilakukan oleh pengidap gagap itu yang pertama, jika mengalami gangguan-gangguan atau rasa tidak nyaman atau gangguan jiwanya ini memperparah terjadinya kegagapan, itu saya sarankan jangan hanya berfokus untuk menyelesaikan gagapnya saja, namun juga berfokus untuk menyelesaikan permasalahan kejiwaannya. Nah, yang tadi sama seperti saya katakan, jadi kan gangguan jiwa ini berbeda dengan penyakit yang lain. Nah, kalau penyakit yang lain kan hanya kita berfokus ke penyakitnya saja. Nah, kalau gangguan jiwa kita harus berfokus ke faktor
penyebabnya, faktor lingkungan dan faktor sosialnya. Hmm. Nah, ini memang harus ada kiat-kiat khusus di antara psikolog atau psikiater yang menangani. Oke. Jadi nggak bisa mendiagnosis sendiri ya? Ya, nah sekarang yang saya akan bahas terkait apa yang harus kita lakukan sebagai non-starter atau mungkin punya teman yang Gagap. yang pengidap gagap. Oke. Nah itu apa yang harus kita lakukan? Nah penting tuh untuk teman-teman yang di luar starter atau teman-teman yang normal, yang punya teman gagap, yang punya saudara gagap, yang punya adiknya gagap. Nah ini bisa didengar dulu, mungkin ada masukan yang bermanfaat. Oke, silakan. Nah kan sudah kita pahami yang menjadi faktor pemicu terjadinya gangguan jiwa itu adalah faktor dari luar. Jadi mulailah kita rangkul orang tersebut untuk bisa mengantisipasi atau bisa menanggulangi terkait faktor dari luarnya itu. Nah, semisalnya menjadi pembicara yang baik, memberi masukan yang bermanfaat, atau memberikan support ya. Memberikan support. Itu sangat berarti untuk gangguan jiwa. Benar. Ya kan? Nah, dan terlebih lagi kita berarti gagap itu masuk ke dalam gangguan jiwa? Iya, di dalam PPDGJ itu starter itu masuk di dalam gangguan jiwa. Namun gangguan jiwanya ini itu yang saya bahas sekarang itu dampak lebih lanjutnya, yaitu cemas dan depresi. Jadi bukan hanya gagapnya saja, tetapi secara dampak yang lebih lanjut dari cemas dan depresi itu. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh non-starter untuk jika bertemu dengan pengidap starter? Itu yang pertama, ya jangan menambah permasalahan dari faktor sosialnya. Ya, jangan merunding, jangan bullying, ya, hanya memberikan support dan semangat. Nah, jadi pada saat seseorang itu mengalami gangguan jiwa itu dia tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan sendiri. Dia butuh orang lain. Nah, selain butuh psikolog atau butuh psikiater, dia juga perlu lingkungan yang bagus. Bentar deh, gue potong. Bedanya psikiater sama psikolog itu apa sih? Oh ya, nah kalau psikiater itu dokter spesialis kesehatan jiwa. Tapi kalau psikologi beda? Ya, enggak. Kalau psikolog itu sarjana psikologi yang mengambil profesi. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama dokter? Beda. Oh, beda. Yang psikiater, dokter, psikolog itu psikologi. Jadi semisal kayak kayak nurse, perawat. Iya, perawat dengan dokter. Oh, berarti perawat itu psikolog. Berarti oke. Itu psikiater. Berarti psikiater sama psikolog tuh pasti mereka berdampingan ya? Iya, berdampingan, tapi tugasnya berbeda. Nah, kalau psikiater itu tugasnya untuk mendiagnosis dan memberikan terapi. Nah, kalau psikolog itu tugasnya untuk menterapi secara non farmakologis yang bukan obat. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini, gangguan jiwa itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengkonsumsi obatnya saja. Nah, karena kita kembali lagi, yang bikin memicu permasalahannya kan bukan dari dalamnya, tapi dari luarnya. Jadi yang dari luarnya itu
harus diselesaikan juga. Seperti Oke. itu. Kira-kira apa sih dampak kelanjutan dari hal ini? Ya, terutama dari depresinya ini. Ada yang dinamakan dengan depresi berat. Jadi jika ditemukan ada upaya ingin menyakiti diri atau ingin menyakiti orang lain, itu sudah bisa digolongkan dengan depresi berat. Wow, seperti itu. sampai segitunya? Iya. Wow. Nah, depresi berat ini terbagi menjadi dua lagi. Depresi yang paling berat itu adalah yang paling tingginya itu adalah depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, gejala psikotik itu apa? Seperti halusinasi, seperti ada yang memanggil-manggil, atau ada pemikiran khusus yang kita sebutnya waham. Nah, ini Waham? Waham ini- itu apa? Itu seperti ada pemikiran khusus yang hanya dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa ini. Semisalnya kita ada menyebutnya dengan waham kejar. Jadi si orangnya ini seperti merasa ada yang mengejar dia. Jadi dia tuh akan melarikan diri, akan menghindari hal tersebut. Seperti itu. Sama overthinking beda? Waham? Beda. Waham ini apa? Bahasa apa? Ya, waham bahasa dari Kedokteran? kedokteran Oh, yang oke. ini ya secara garis besarnya seperti itu. Jadi pemikiran yang muncul yang dipahami oleh penderita dan juga tidak wajar Oke. seperti kita. Nah, jika sudah mengalami gejala psikotik ini merupakan salah satu dampak yang paling berat dari gangguan jiwanya itu. Oke. Apa pesan untuk teman-teman starter dan teman-teman di luar starter atau teman-teman yang normal? Ya, yang pertama untuk teman-teman starter, nah jangan patah semangat untuk berlatih, untuk berusaha untuk meminimalisir terjadinya kegagapan. Oke. Dan perlu diawali dengan mengenali diri sendiri. Oh. Nah, Dan juga menerima kali ya, menerima ya, gagapnya. dan menerima hal itu, dan seterusnya bisa berlatih untuk mengurangi terjadinya gagapnya itu sendiri. Gue punya statement kayak gini, lu gagap sebelum lu ke terapi bicara, sebelum lu ke hipnoterapi atau keinginan untuk sembuh lah, Iya. ya. Sebelum itu lu menerima dulu gagapnya, Iya, baru lu boleh ke terapi bicara, iya, ke hipnoterapi, iya, kemanapun lah, ikhtiar untuk sembuh, ya kan. iya, Jadi kalau lu belum bisa menerima gagapnya, itu susah, men. Jadi dimulai dari diri lu sendiri. iya, Lu terima gagapnya, oh gua gagap, ya udah gua terima. iya. Gitu. Bener gak? Benar. Jadi secara Oke. garis besar seperti itu. Ya bukan hanya gagap, ya tapi untuk kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, dan untuk yang non starter di sini ya kita pengidap gagap ini sangat butuh support dari kalian. Jadi Kalian tuh di luar starter ya? ya, jadi kami ingin untuk membangun lingkungan yang harmonis Oke. antara non starter dan starter. Emang saat ini fenomenanya nggak ya, harmonis? Bisa dilihat sebagaimana semestinya. Ya, jadi Oke. kami mohon, kami butuh support
dari kalian juga seperti itu. Semoga teman-teman di luar starter nonton podcast ini ya. Harus nonton. Jadi bukan cuma orang-orang yang gagap yang nonton ini, orang-orang yang bukan gagap harus juga ya, wajib makanya nonton ini ya, biar lebih teredukasi gitu perihal gagap. Wah, udah banyak banget nih insight yang kita dapat dari Dr. Fidan. Terima kasih Dr. Fidan udah mau mampir ke Stuttering Awareness. Yang sebelumnya gue udah ngelobi-lobi Dr. Fidan untuk mengisi di podcast Stuttering Awareness, tapi susah banget guys. Ditambah Doi juga sibuk dengan profesinya, dan hari ini alhamdulillah menyempatkan untuk mengisi di podcast Stuttering Awareness. Sukses selalu, thank you ya udah mau mampir. Oke, sama-sama. Semoga lancar di segala impian-impiannya, dan semoga rencana-rencana ke depan bisa dipermudah, mulus lah ke depannya ya. Amin. Amin. Thank you sekali lagi. Oke. Stuttering Awareness proudly present.